Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan terburu-buru Chen Ping'an ke selatan, di mana dia bertemu Aliang di perjalanan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Lelaki tua bertelanjang kaki itu berjalan keluar dari bangunan bambu itu entah pada waktu apa, dan dia berjalan ke sisi tebing dan berdiri di samping Chen Ping'an. Dia tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Setelah mengatasi tantangan besar, apakah kamu mengingat penderitaanmu dan membandingkannya dengan kebahagiaanmu sekarang?" Alur pikiran Chen Ping'an terputus, dan setelah dia sadar, dia menyesap anggur sebelum berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini sangat bagus?" Lelaki tua itu mengenakan pakaian putih kasar hari ini, dan dia tampak sangat segar dan anggun. Tidak terlalu bagus? Ini sebaik yang bisa dilakukan. Betapa membosankannya jika seseorang tidak memiliki harapan dan aspirasi. Pahlawan sejati adalah mereka yang dapat menanggung kesulitan dan menikmati kemakmuran. Ketika menderita kesulitan, jangan menjadi banci yang mengeluh kepada semua orang tentang betapa kamu menderita. Ketika menikmati kemakmuran, pastikan untuk merasa nyaman dan menikmati segala sesuatunya sepuas hatimu. Jika itu adalah kemakmuran yang telah kau peroleh, lalu mengapa kau harus dipaksa menikmatinya secara sembunyi-sembunyi? Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Beberapa kata-kataku mungkin tidak menyenangkanmu, senior, tetapi itu adalah kata-kata yang tulus dari lubuk hatiku. Apakah kamu bersedia mendengarnya? Aku belum pernah mengatakannya kepada orang lain sebelumnya, bahkan kepada Liu Xianyang, sahabatku." Pria tua bertelanjang kaki itu berjongkok di samping kursi bambu dan berkata dengan geli, "Apakah itu omong kosong tentang masa lalumu yang menyedihkan? Tentu, silakan saja dan hibur aku." Chen Ping'an menyesap anggur dan sama sekali tidak marah. Dia menawarkan labu merah kecil itu kepada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia tidak menyukai anggur berkualitas rendah. Chen Ping'an membuka hatinya dan berkata perlahan, "Meskipun aku melolong kesakitan setiap kali berlatih teknik tinju dengan senior, dan diam-diam menangis beberapa kali dan merasa seperti akan benar-benar dibunuh olehmu, aku tetap merasa masa kecilku adalah masa tersulit dalam hidupku. Aku ingat dengan jelas saat pertama kali aku memasuki pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat sendirian. Matahari sangat-sangat tinggi di langit, dan aku membawa keranjang bambu besar yang tingginya hampir sama denganku. Aku sangat ambisius saat itu, dan kupikir aku akan dapat mengumpulkan lebih banyak tanaman obat jika aku membawa keranjang yang lebih besar. Dengan begitu, ibu juga akan sembuh lebih cepat. Namun, kulit di bahuku terkelupas dengan sangat cepat, dan begitu matahari menyinarinya dan keringatku menetes di atasnya, aku merasakan sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhku. Yang terpenting, saat itu aku baru saja keluar dari kota kecil itu. Setelah menyadari bahwa aku harus menahan rasa sakit ini selama setengah hari atau sehari penuh, aku benar-benar ingin menyerah saat itu juga." Orang tua itu mencibir. Dia tidak mencibir pada Chen Ping'an, dan dia malah mengingat gaya hidup mewah keturunannya di klan Cui. Klan Cui telah menikmati status dan kekayaan yang tinggi selama beberapa generasi, dan mereka adalah klan kelas atas di benua botol harta karun timur. Ketika mengajarkan teknik tinju kepada anak-anak muda di klan itu, mereka semua akan bertindak seolah-olah mereka sedang menderita keluhan yang hebat. Selain itu, ini hanya untuk meditasi berdiri. Anak-anak ini akan mengeluh kepada orang tua mereka setelah kembali ke rumah. Ketika musim dingin tiba, anak-anak yang terbungkus mantel bulu akan merasa seolah-olah mereka sedang menderita kesulitan terbesar di dunia ketika mereka disuruh untuk pergi ke sekolah di pagi hari. Ketika malam tahun baru tiba, anak-anak juga akan meminta amplop merah yang sangat tebal kepada para tetua dan leluhur mereka. Orang tua bertelanjang kaki itu tidak menyukai hal ini, namun saudara-saudaranya dan kerabatnya yang seangkatan dengannya semuanya dengan tulus menikmati hal ini. Seperti kata pepatah, anak yang menangis akan mendapat permen. Yang kedua kalinya karena saya kelaparan, lanjut Chen Ping'an. Saya tidak punya beras lagi, dan saya sudah menjual semua yang bisa saya jual. Saya kelaparan seharian, tetapi saya tidak punya keberanian untuk mengemis makanan kepada orang lain. Jadi, saya berjalan mondar-mandir di gang dan berharap seseorang akan menghampiri saya dan mengundang saya makan. Musim dingin tahun itu benar-benar sangat dingin. Bulan-bulan musim panas tidak seburuk itu, karena saya bisa mengenakan lebih sedikit lapisan pakaian terlepas dari betapa miskinnya saya. Tidak hanya itu, saya bahkan bisa memasuki pegunungan untuk mengumpulkan tanaman herbal dan menukarnya dengan beberapa koin tembaga. Sambil mengumpulkan tanaman herbal, saya juga bisa mengumpulkan beberapa sayuran dan buah liar. Saya juga bisa meminjam palu besi dari tetangga dan menggunakannya untuk mengetuk batu-batu di sungai. Dengan begitu, saya bisa memukul ikan yang bersembunyi di bawah batu hingga pingsan. Setelah mengeringkannya di rumah, saya bisa memakannya tanpa perlu menambahkan minyak atau garam. Dan rasanya juga sangat lezat. Namun, saya benar-benar kehabisan pilihan musim dingin itu, dan saya akan mati kelaparan jika saya tidak mengemis makanan kepada siapapun. Jadi, apa yang bisa saya lakukan?
Awalnya saya tidak bisa mengemis, jadi saya terus berkata pada diri sendiri bahwa saya telah berjanji kepada ibu bahwa saya akan hidup dengan baik di masa depan. Jadi, bagaimana saya bisa menjadi pengemis hanya 1 tahun setelah kematian orang tua saya? Saya berbaring di tempat tidur saat itu, dan saya merasa bisa mengatasi rasa lapar saya jika saya bertahan sedikit lebih lama. Tentu saja, lapar adalah lapar, dan ini tidak bisa diubah. Namun, saya tidak kehilangan kesadaran karena ini, dan saya malah menjadi lebih terjaga saat saya semakin lapar. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain turun dari tempat tidur dan meninggalkan rumah saya. Saya mulai mondar-mandir di Clay Face Alley lagi, dan ada beberapa kali saya ingin mengetuk pintu seseorang tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. Saya tidak bisa memaksa diri untuk mengemis apapun yang terjadi. Setelah itu, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan berjalan menyusuri Clay Face Alley untuk terakhir kalinya. Jika masih tidak ada yang membuka pintu dan mengundang saya makan, maka saya akan pergi dan mengetuk pintu seseorang untuk mengemis makanan. Namun, saya diam-diam bersumpah bahwa saya pasti akan membalas keluarga yang bersedia memberi saya makan begitu saya dewasa. Aku mulai berjalan dari ujung gang tempat kediaman leluhur klan Chow berada, dan tetap tidak ada seorang pun yang membukakan pintu bahkan saat aku sampai di ujung gang tempat rumah Guken berada. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, dan dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Apa, jadi pintu siapa yang akhirnya kau ketuk? Apakah mereka bersedia mengundangmu makan? Chen Ping'an tidak tampak terlalu kesal saat menceritakan hal-hal ini, dan ekspresinya menjadi semakin hidup dan bersemangat saat mencapai bagian cerita ini. Seolah-olah dia telah menyesap anggur yang paling lezat, dia melanjutkan, aku hanya bisa menangis dan berjalan kembali melalui jalan yang kulalui. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, pintu halaman di belakangku tiba-tiba berderit terbuka. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tetapi seseorang mulai memanggilku. Aku buru-buru menyeka air mataku dan berbalik, dan kulihat seorang tetangga memegang keranjang api di tangannya. Itu adalah sejenis tungku kecil yang bagian dalamnya terbuat dari tembaga dan bagian luarnya terbuat dari anyaman bambu, sehingga seseorang dapat memegangnya di tangan mereka dan berjalan-jalan dengan santai. Dia tampak sangat terkejut melihatku. Orang tua itu mendecakkan lidahnya karena heran dan berkata, surga akan selalu memberi kita jalan keluar. Anak muda, jadi kamu mendapat makanan gratis seperti ini? Chen Ping'an menyeka wajahnya yang sudah basah oleh air mata dengan kuat. Namun, dia menyeringai lebar saat menjawab, tidak. Tetangga itu berpikir sejenak sebelum berkata, Ping'an kecil, apakah kamu benar-benar bisa memasuki pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat? Apakah kamu benar-benar mengenali tanaman obat itu? Tentu saja aku menjawab ya, dan aku juga tidak berbohong padanya. Selama 2 tahun itu, aku sering pergi ke pegunungan setiap beberapa hari untuk mengumpulkan tanaman obat. Bahkan, aku hampir menjadi lebih mengenal pegunungan daripada lorong vas tanah liat. Tetanggaku tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku, dan dia berkata dengan keras, bagus, kalau begitu kemarilah Ping'an kecil. Aku punya sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tubuhku tidak tahan dingin, jadi aku butuh beberapa tanaman obat untuk memasak obat untuk menyehatkan tubuhku. Namun, toko obat keluarga yang terlalu mahal, dan aku tidak mampu membeli tanaman obat di sana. Jadi, Ping'an kecil, bisakah kamu memasuki pegunungan untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat untukku saat musim semi tiba? Aku akan memberimu koin tembaga, tetapi harganya harus lebih rendah. Suara Chen Ping'an menjadi lembut saat dia melanjutkan, aku berjalan ke sana untuk membicarakan hal ini dengannya, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerahkan keranjang api kepadaku. Setelah selesai berdiskusi, dia melihat bahwa aku masih berdiri di sana, jadi dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Kamu belum makan, jadi kamu ingin mendapatkan makanan gratis? Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu masuk kecuali ini dihitung dalam pembayaran untuk bahan obat. Chen Ping'an tersenyum dan menatap ke kejauhan. Setelah orang tuaku meninggal, aku bisa melihat berbagai macam ekspresi di mata orang-orang. Banyak anak-anak seumuranku yang memaki-makiku dan menyebutku anak jahat yang mengutuk orang tuaku untuk mati. Bahkan jika aku hanya melihat mereka menerbangkan layang-layang dan memancing dari jarak jauh, mereka tetap akan mengambil batu dan melemparkannya kepadaku. Beberapa orang dewasa juga suka memarahiku dan menyebutku bajingan. Mereka mengatakan aku menjijikan dan hina, terlalu hina untuk menjadi budak orang kaya. Mereka mengatakan aku bahkan lebih menyusahkan dan menghalangi daripada pecahan porselen di gunung porselen. Namun, ketika wanita itu mengobrol denganku hari itu, dan ketika dia mengatakan bahwa aku perlu membayar makanan, Senior, kau pasti tidak tahu betapa bahagianya aku. Ketika aku masuk untuk makan, air mata mulai mengalir di pipiku lagi. Namun, wanita itu bercanda dan berkata, oh, apakah masakanku terlalu enak atau terlalu buruk, Ping'an kecil? Bahkan bisa membuat seseorang menangis? Saat itu, aku hanya berani menundukkan kepala dan makan, dan mengatakan bahwa makanannya lezat.
Orang tua itu mengangguk dan bertanya, lalu apakah kau pernah mempertimbangkan fakta bahwa tetanggamu sebenarnya mencoba membantumu? Namun, dia hanya membantumu dengan menggunakan metode yang lebih baik. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, awalnya aku tidak memikirkan hal ini, tetapi setelah makan di rumahnya beberapa kali, aku segera menyadarinya. Tetangga itu tidak lain adalah Ibu Guken. Karena itu, Chen Ping'an selalu mengawasi dari dekat setiap kali Ibu Guken bertengkar dengan orang lain. Ada beberapa kali pertengkaran itu menjadi sangat intens, dan Ibu Guken dikepung dan diserang oleh sekelompok wanita lain. Ketika mereka bergegas untuk mencakar wajahnya dan menarik rambutnya, Chen Ping'an juga berlari untuk melindunginya. Dia juga tidak melawan, dan dia hanya berdiri di sana dan membiarkan wanita lain melampiaskan amarah mereka padanya. Jadi, Chen Ping'an tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang baik hati. Jika Chen Ping'an tidak berterima kasih dan membalas kebaikan seseorang seperti Ibu Guken, maka Chen Ping'an merasa dia bukan manusia. Terlepas dari seberapa buruk reputasinya di Clay Vase Alley dan Apricot Blossom Alley, bagi Chen Ping'an, dialah penyelamatnya yang pertama dan terutama. Setelah memberikan ikan lele kecil itu kepada Guken, lalu bagaimana jika dia kemudian mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah kesempatan besar yang ditakdirkan? Chen Ping'an sama sekali tidak menyesali keputusannya. Pria tua itu mengambil labu pemeliharaan pedang dari tangan Chen Ping'an dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Dia tidak langsung melemparkan labu itu kembali kepada anak muda itu, dan malah mendengus, anggur ini benar-benar biasa-biasa saja. Ayo, teruskan ceritamu. Hal-hal sepele dan tidak murni ini hanya pantas untuk anggur yang rendah seperti ini. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum meletakkan tangannya di balik lengan baju dan berkata, sepertinya aku menyadari sesuatu setelah melewati musim dingin itu, dan aku juga menjadi cukup tidak tahu malu untuk mengemis makanan kepada orang lain ketika aku benar-benar tidak dapat menahan rasa laparku lagi. Aku teringat semua bantuan mereka, dan aku berpikir dalam hati bahwa aku akan pergi ke pegunungan untuk mendapatkan uang untuk membalas budi mereka ketika cuaca menjadi lebih hangat. Beberapa tetangga tua yang baik hati juga memberiku pakaian lama, dan aku tidak merasa malu lagi untuk menerimanya. Aku tidak berbohong tentang memiliki cukup uang, dan aku malah menerima tindakan baik mereka. Aku pergi ke pegunungan sebisa mungkin selama beberapa tahun itu, tetapi aku tetap hanya mampu menghasilkan sedikit uang. Aku benar-benar terlalu lemah, dan banyak bahan obat yang disimpan oleh toko obat keluarga yang benar-benar sulit ditemukan. Namun, ini wajar saja, bukan? Lagi pula, bagaimana bahan obat yang tersedia luas bisa menghasilkan uang bagiku? Jadi, aku mulai membantu tetanggaku di gang. Di pagi hari, aku akan membantu mereka mengambil air dari sumur kunci besi, dan ketika ada pekerjaan pertanian, aku akan pergi dan membantu mereka di ladang. Di malam hari, aku juga akan berkeliaran dan membantu mereka memperebutkan air, jangan sampai orang lain memutus atau mengalihkan saluran air. Saya tidak berani melawan orang lain secara langsung, jadi saya selalu bersembunyi jauh dan menunggu pemuda-pemuda kuat itu pergi. Setelah itu, saya akan berlari dan diam-diam mengalihkan air kembali ke ladang tetangga saya. Baru setelah ladang mereka mendapat cukup air, saya akan membatalkan pekerjaan saya dan pulang. Karena itu, saya sering dikejar orang lain. Untungnya, saya kecil dan gesit saat itu, jadi saya tidak terlalu sering dipukuli. Lelaki tua bertelanjang kaki itu terus minum anggur dari labu merah kecil itu dengan santai. Meskipun ia mengatakan anggur itu kualitasnya buruk, ia tetap meminumnya seteguk demi seteguk. Ia benar-benar minum cukup banyak. Bagaimanapun, lelaki tua itu juga tidak merasa terganggu dengan ingatan Chen Ping'an tentang hal-hal sepele ini. Chen Ping'an membuka hatinya kepada lelaki tua itu, dan ia merasa jauh lebih baik setelah mengeluarkan semua hal itu dari dadanya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil labu merah itu, tetapi lelaki tua itu mengangkat sikunya dan menepis tangannya. Tunggu sebentar, gerutu lelaki tua itu. Lelaki tua bertelanjang kaki itu memegang labu anggur dengan dua jari dan berkata perlahan, Chen Ping'an, kau telah menceritakan begitu banyak hal sepele, jadi apakah kau ingin mendengar beberapa prinsip agungku yang tidak berguna sekarang? Seberapa kuat dan agungnya aku ketika aku berdiri di puncak seni bela diri saat itu? Namun, bahkan di puncakku, aku masih menemukan prinsip-prinsip agung ini sama sekali tidak berguna. Apakah kau ingin mendengarnya? Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, teruskan, aku suka mendengarkan prinsip dan penalaran orang lain. Lelaki tua itu berdiri dan berkata, aku pernah bertemu secara kebetulan dengan seorang sarjana tua yang berbudi luhur di puncak gunung di benua ilahi Middle Earth. Aku tidak tahu identitasnya saat itu, tetapi aku dapat menebaknya secara kasar setelah bertemu dengannya. Namun, aku tidak dapat memahami niat baiknya, dan karena inilah aku akhirnya berubah menjadi lelaki tua yang gila dan menyedihkan. Jangan melihatku dan berpikir bahwa aku hanyalah seorang seniman bela diri murni yang hanya tahu cara berbicara tentang teknik tinju. Kenyataannya, aku juga seorang sarjana sejati, dan aku telah membaca banyak sekali buku. Setelah mengobrol dengan sarjana tua itu beberapa saat, aku menanyakan kepadanya beberapa hal yang tidak dapat kupahami sendiri.
Setelah mendengar pertanyaanku, sarjana tua itu menjelaskan secara kasar beberapa prinsipnya kepadaku. Pria tua bertelanjang kaki itu mulai berjalan berputar-putar dengan labu anggur di tangannya. Sarjana tua itu berkata bahwa kita hidup di dunia yang sangat rumit di mana perkataan banyak orang saling bertentangan, bahkan jika mereka adalah sarjana yang sangat berpengetahuan. Setelah menyaksikan banyak hal yang tidak masuk akal, tidak dapat dihindari juga bahwa kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah prinsip-prinsip dalam buku-buku itu salah? Atau tidak lengkap dan tidak cukup komprehensif? Kemudian muncul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus memandang dunia ini di mana banyak orang menguraikan prinsip-prinsip tetapi gagal mematuhi prinsip-prinsip tersebut? Memang ada solusinya. Salah satu solusinya adalah menjalani hidup yang sederhana dan lugas. Tinjuku kuat, atau teknik pedangku kuat, atau kekuatan daoku kuat, jadi aku akan menggunakan ini untuk menghancurkan beberapa hal yang kulihat tidak benar. Aku akan menggunakan metode sederhana ini untuk menyelesaikan masalah yang paling sulit. Semuanya akan baik-baik saja selama aku bahagia. Jika langit dan bumi membatasiku dengan aturan dan peraturan mereka, maka aku akan menghancurkan semua ini dengan satu pukulan. Jika Dao Agung di dunia menekanku, maka aku akan menghancurkan Dao yang tak terhitung jumlahnya dengan pedangku. Bahkan jika aku tidak dapat melakukan ini sesuka hatiku untuk saat ini, aku akan bertahan dan terus berjalan di jalan ini. Mungkin ada orang seperti ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan semua orang seperti ini. Orang tua itu berhenti mondar-mandir setelah mengatakan ini, dan dia menatap Chen Ping'an dan berkata dengan suara meremehkan diri sendiri, aku termasuk dalam kategori orang-orang ini. Sarjana tua itu melanjutkan dan berkata bahwa solusi kedua adalah hidup dengan sangat cerdas. Seseorang harus hidup sesuai dengan apa yang membutuhkan usaha paling sedikit dan apa yang akan membuat hidup mereka paling mudah. Apa yang disebut aturan dan peraturan dibuat agar kita dapat mencari celah. Jika sarjana memilih jalan ini, maka mereka tidak akan lebih dari sekadar sinis. Dengan solusi ini, seseorang juga dapat membuat pilihan antara apa yang dianggap masuk akal, memilih hal-hal yang sesuai dengan akal sehat pribadi tetapi bertentangan dengan akal sehat dunia. Ini akan mengarah pada dunia yang ramai di mana setiap orang bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi. Jika kepentingan pribadi ini dapat digantikan dengan kebajikan, seberapa baik dunia ini nantinya? Solusi terakhir adalah menjalani hidup yang membosankan, di mana seseorang memperumit masalah yang sudah rumit. Seseorang dapat menganalisis prinsip-prinsip secara saksama, menyisir logika dengan saksama, dan merenungkan masalah secara perlahan. Melakukan semua ini adalah demi memahami alasan dan motif di balik suatu masalah. Namun, setelah menjalani satu lingkaran penuh, seseorang mungkin secara mengejutkan menemukan dirinya kembali ke titik awal. Jadi, apakah semuanya sia-sia? Tidak harus, karena seseorang akan merasa sangat puas dan senang setelah memahami suatu masalah. Perasaan ini seperti menyesap anggur tua dan merasakan perasaan hangat dan lembut menyebar ke seluruh tubuh Anda. Orang bijak Konfusianisme yang sangat dipuji oleh kita para sarjana sebenarnya tidak sedalam dan sesempurna yang orang-orang pikirkan. Mereka juga sangat manusiawi. Namun, prinsip dan ajaran Konfusianisme yang sebenarnya jelas tidak rapuh dan tidak berguna juga. Bahkan jika seseorang tidak setuju dengan gagasan bahwa sifat dasar manusia pada dasarnya baik sejak lahir, biarlah. Bagaimanapun, kita selalu dapat mendorong orang untuk berjuang demi kebaikan. Pria tua bertelanjang kaki itu mulai mondar-mandir lagi, dan akhirnya berhenti dan menambahkan, aku tidak berani memastikan apakah pria tua itu adalah orang itu atau bukan. Namun, mengingat kembali percakapan kita saat itu, tidak akan mudah bagi sarjana tua itu untuk dengan tenang mengatakan kata-kata itu kepadaku jika dia benar-benar orang itu. Bagaimanapun, aku berada di benua ilahi Middle Earth untuk menyerang markas mereka. Orang tua itu mengangkat labu merah kecil itu dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Ia lalu melemparkan labu pemelihara pedang itu kembali ke Chen Ping'an dengan santai sebelum menatap ke kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Dulu aku berkeliling dunia, dan akan sangat menyesakan jika aku tidak mengeluarkan semua retorika agung dan pernyataan yang menggembirakan itu dalam pikiranku. Berdiri di depan tebing, orang tua itu melangkah maju dan menatap ke langit. Ketika aku bepergian di antara langit dan bumi, matahari yang cemerlang di langit dan bulan yang bersinar di malam hari sama-sama bertanya kepadaku, apakah dunia ini cukup terang? Orang tua itu berbalik dan bertanya sambil terkekeh, Chen Ping'an, apakah menurutmu ini sudah cukup? Chen Ping'an baru saja akan menundukkan kepalanya dan minum seteguk anggur. Setelah mendengar ini, ia tidak punya pilihan selain mendongak dan menjawab dengan bingung, belum juga. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk ke kejauhan dan melanjutkan, ketika aku berjalan menyeberangi sungai dan danau, sungai yang menderu dan ombak yang bergelora bertanya kepadaku, apakah airku cukup untuk menghilangkan dahagamu? Chen Ping'an buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk minum seteguk anggur. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua yang membangkitkan semangat itu, ia pun merasa sedikit berani.
Dengan satu tangan memegang labu anggurnya dan satu tangan mengepal dan bertumpu pada lututnya, ia pun ikut bergabung dan dengan lantang menyatakan, "Itu tidak cukup." Orang tua itu melanjutkan, "Ketika aku melintasi puncak-puncak gunung, tempat tinggal yang mewah dan para dewa yang agung harus bertanya kepadaku, apakah angin di atas gunung cukup sejuk?" Wajah Chen Ping'an memerah, dan dia meneguk anggur lagi dan memanfaatkan efek alkohol yang kuat untuk tertawa terbahak-bahak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya baginya, dan dia berteriak dengan ekspresi berseri-seri, "Ini tidak cukup. Ini jauh dari cukup. Tidak ada cukup anggur, tidak ada cukup air, dan tidak ada cukup angin gunung. Tidak ada yang cukup." Di luar bangunan bambu, anak laki-laki kecil berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda saling pandang. Gadis kecil berbaju merah muda sedikit khawatir tentang tuannya. Dia tidak akan menjadi pemabuk muda, bukan? Sementara itu, anak laki-laki kecil berbaju biru menggerutu dalam benaknya, apakah tuan sudah gila? Mungkin dia menjadi bodoh karena berlatih dengan orang tua itu? Apakah itu berarti aku tidak perlu berkultivasi dengan sungguh-sungguh lagi? Mengapa aku tidak bersantai selama beberapa hari? Pada akhirnya, Chen Ping'an mabuk dan jatuh ke tanah bersama dengan kursi bambunya. Dan sejak hari itu, dunia diperkenalkan kepada seorang pemabuk muda baru. Ruan Qiong terus menempa besi di dalam tungku pedang di bengkel pandai besi. Keributan itu bahkan lebih mencengangkan dari sebelumnya, dan percikan api yang pekat beterbangan di udara dan menerangi seluruh ruangan. Faktanya, percikan api itu terus terkumpul di udara tanpa menghilang, dan tidak mengalir keluar dari tungku pedang itu juga. Pada akhirnya, hampir tidak ada tempat untuk berdiri di ruangan itu. Namun, bukan hanya Ruan Xiu yang ada di ruangan itu hari ini, tetapi bahkan Weibo pun hadir. Ruang itu terbatas, jadi Dewa Gunung dan gadis muda itu hanya bisa berdiri berdampingan. Ruan Xiu memeluk pedang panjang tanpa sarung, dan bilahnya belum diasah. Pedang itu tampak sama sekali biasa-biasa saja. Bahkan di mata para pembudidaya pedang di 5 tingkat tengah, ini tidak lebih dari sekadar bilah pedang baru. Ruan Qiong terus mengayunkan palunya sambil menatap Weibo dan berkata dengan suara serius, "Tolong bawa Siu-Siu ke gunung tertindas." Senior yang telah mendirikan penghalang untuk menyembunyikan area ini, jadi kemungkinan besar tidak akan ada kecelakaan. Dia kemudian menoleh ke Ruan Xiu dan memperingatkan, "Setelah pergi ke gunung tertindas dan menyerahkan pedang, pastikan untuk tidak mengatakan apapun lagi dan katakan saja padanya untuk bergegas dan pergi ke gunung tanduk sapi bersama Weibo. Saat dia tiba, dia bisa naik ferry itu ke selatan." Sebelum pedang itu diasah oleh platform pembantai naga, pedang itu tidak akan menunjukkan ketajaman atau tampak luar biasa dalam arti apapun. Namun, pedang itu tetap akan mengungkapkan beberapa petunjuk jika dilihat oleh para iblis besar. Jadi, beritahu bocah nakal itu untuk tidak mencari kematian saat dia bepergian ke selatan, dan peringatkan dia untuk tidak berselisih dengan para iblis besar di gunung dan sungai. Dengan kultivasi seni bela dirinya saat ini, dia memiliki peluang yang cukup besar untuk sampai ke gunung stalaktit hidup-hidup selama dia tidak mencari kematian. Weibo lebih memikirkan hal ini daripada Ruan Qiong, dan dia berkata, "Aku masih memiliki cabang belalang yang tebal, jadi aku dapat membantu Chen Ping'an mengukir 2 sarung pedang ketika aku pergi ke gunung tertindas dan membawanya ke toko pembungkus kain gunung tanduk sapi." Ruan Qiong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Weibo tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Yakinlah, aku telah menggunakan teknik ilusi untuk menutupi labu pemeliharaan pedang itu. Secara umum, hanya pemurni Qi atau di atas tingkat ke-10 yang dapat melihat melalui ilusi itu. Seharusnya tidak menjadi masalah." Ruan Qiong menundukkan kepalanya dan terus menempa. Seolah-olah guntur menggelegar di ruangan itu. Orang bijak militer ini dipenuhi dengan kekesalan dan kemarahan, dan dia tidak sabar menunggu bocah nakal itu berkemas dan pergi. Weibo tidak berani menunjukkan kecerobohan kali ini, dan dia tidak hanya melafalkan mantra dalam pikirannya, tetapi dia juga membentuk segel dengan tangannya. Diam-diam dia menyalurkan keberuntungan gunung dan sungai di wilayahnya. Weibo dan Ruan Xiu segera muncul di bangunan bambu di gunung tertindas. Chen Ping'an sudah diberitahu sebelumnya, jadi dia sudah selesai mengemasi semua barang bawaannya. Selain itu, karena harta karun ke-15-nya adalah harta karun saku, dia tidak perlu lagi membawa keranjang bambu besar di punggungnya. Dengan demikian, dia memiliki lebih sedikit barang untuk dibawa dibandingkan dengan perjalanan-perjalanannya sebelumnya. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa sedikit aneh. Butuh waktu baginya untuk terbiasa dengan ini. Sebelumnya, ia selalu memegang parang di tangannya untuk membersihkan jalan setapak di pegunungan, tetapi saat ini, yang ia miliki hanyalah 2 pedang terbang yang sangat ringan. Ini adalah perasaan yang sangat asing. Ruan Xiu menyerahkan pedang itu kepadanya dan juga menyampaikan peringatan yang diberikan oleh ayahnya. Akhirnya, ia menyerahkan sebuah tas bersulam kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Chen Ping'an, ini hadiah untukmu. Ini beberapa kue persik." Aura yang tak tertandingi membumbung tinggi dari tungku pedang di samping sungai kumis naga.
Suara orang bijak militer menempa besi menggelegar bagaikan guntur, dan ketika para iblis di sekitarnya mendengar ini, mereka merasa seolah-olah organ dalam mereka akan meledak. Selama beberapa hari terakhir, hampir semua kultivator di prefektur mata air naga tanpa sadar mengalihkan perhatian mereka ke bengkel pandai besi di samping sungai. Para penyulingki sering berkerumun di pagoda dan paviliun yang baru dibangun di puncak gunung, serta jembatan yang sangat tinggi di antara kedua gunung itu. Dari sudut pandang yang tinggi ini, mereka akan menatap pemandangan Ruan Qiong yang sedang menempa besi di tungku pedang. Bahkan, para narapidana dan pengungsi dari Kekaisaran Lehu, serta para prajurit dari Kekaisaran Li Agung yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka, sering terlibat dalam diskusi yang bersemangat tentang hal ini di waktu luang mereka. Mereka berspekulasi apakah Ruan Qiong akan memicu fenomena langit dan bumi yang aneh begitu dia berhasil menempa pedang. Keributan di tepi sungai tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi hari ini, dan semua pembudidaya iblis pengembara di gunung mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Bahkan, beberapa iblis dan iblis yang lebih lemah merasa seolah-olah mereka sedang dilebur dalam tungku meskipun mereka sudah dilindungi oleh keberuntungan tak berbentuk dari gunung dan sungai di daerah ini. Mereka menderita kesakitan yang luar biasa. Dengan demikian, semua orang merasa seperti Sagi Ruan Qiong telah mencapai tahap kritis dari proses penempaan pedang. Inilah saat yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Di dalam bangunan bambu di gunung tertindas, Chen Ping'an telah membuat semua persiapan yang diperlukan dan siap berangkat kapan saja. Dia siap menuju ke stasiun feri di Gunung Pohon Parasol. Terakhir kali Weibo membawa anak laki-laki itu berkeliling wilayahnya, Chen Ping'an telah melihat pemandangan aneh di atas Gunung Pohon Parasol. Seluruh puncak gunung telah diiris rata, dan ada area kosong yang berukuran sekitar 2 km dalam radius. Weibo sengaja tidak mengungkapkan semuanya kepada Chen Ping'an terakhir kali, dan dia tidak memberitahunya jenis feri apa yang akan digunakan untuk mengangkut para pembudidaya dalam perjalanan jauh mereka. Ruan Xiu memberinya sekantong kue persik sebagai hadiah perpisahan, dan Chen Ping'an tentu saja tidak menolak hadiahnya. Bahkan, belum lama ini, dia juga meminta Weibo untuk mengunjungi Ruan Qiong dan menyampaikan niatnya untuk menghadiahkan gunung kitab suci yang berharga kepadanya. Akan tetapi, Weibo telah kembali ke bangunan bambu dalam keadaan yang sangat acak-acakan. Dia memberitahu Chen Ping'an bahwa Ruan Qiong telah menghadiahinya dengan 2 kata setelah mendengar usulannya, "Enyahlah." Setelah itu, dia memberikan tanggapan yang sedikit lebih panjang kepada Chen Ping'an, suruh bocah nakal itu enyahlah sejauh mungkin. Chen Ping'an tidak punya pilihan selain melupakan masalah itu. Dia tahu bahwa pikirannya telah salah mengenai masalah ini. Bagaimanapun, tindakan niat baik yang sejati bukanlah urusan sepihak. Jadi, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, bocah kecil berbaju biru itu selalu berkata bahwa orang-orang di dunia kultivasi percaya pada gagasan bahwa ada cukup waktu untuk menghadapi rasa terima kasih dan balas dendam. Chen Ping'an merasa ini sangat masuk akal. Memang akan ada banyak waktu baginya untuk berterima kasih kepada Ruan Qiong dan Ruan Xiu di masa mendatang. Karena itu, tidak perlu terburu-buru. Namun, Chen Ping'an masih merenungkan hal ini untuk beberapa saat, dan dia juga berdiskusi serius dengan anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda. Kedua anak kecil itu tidak melihat masalah dengan usulannya, jadi dia memutuskan dan meminta Weibo, dewa resmi Gunung Utara, untuk mempekerjakan 2 koki pencuci mulut yang sangat terampil. Kedua koki ini akan mulai bekerja di toko kuenya setelah dia meninggalkan prefektur mata air naga. Setelah itu, dia juga meminta anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda untuk memberitahu Ruan Xiu, mengatakan kepadanya bahwa dia bisa makan gratis di toko kuenya. Pada kenyataannya, anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda sama-sama ingin menemaninya dalam perjalanannya ke selatan. Yang pertama takut bahwa setelah kehilangan perlindungan Chen Ping'an, seseorang yang tidak dikenal akan berjalan ke sana besok dan memukulnya sampai mati dengan 1 pukulan. Jadi, ketika Chen Ping'an kembali lagi, dia hanya akan dapat mengunjungi makamnya dan membakar dupa untuknya. Selain itu, ular air dari sungai Kekaisaran telah naik ke tingkatan berikutnya, jadi dia ingin kembali ke dunia kultivasi untuk menikmati hidup yang bebas dan tanpa belenggu. Dia ingin menjelajahi dunia luar untuk menemukan kembali wajah dan aura kepahlawanannya yang telah hilang di daerah mata air naga. Sementara itu, gadis kecil berbaju merah muda menganggap dirinya sebagai pelayan Chen Ping'an, jadi dia khawatir tidak akan ada yang menjaga dan melayani tuannya jika dia tidak menemaninya. Dia akan merasa sangat bersalah jika dia tetap tinggal di gunung tertindas dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Namun, Chen Ping'an tidak menyetujui permintaan mereka. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu melemparkan segala cara kepada Chen Ping'an untuk meyakinkan anak laki-laki itu agar mau ikut dengannya. Menangis, berteriak, mengancam akan gantung diri, mengancam akan melompat dari tebing, dan berlutut di lantai. Setelah banyak dibujuk oleh Chen Ping'an,
Anak laki-laki kecil berbaju biru itu akhirnya setuju untuk tinggal di bangunan bambu itu untuk berkultivasi. Untungnya, anak laki-laki kecil itu sekarang memiliki hubungan yang cukup baik dengan ular piton hitam dari Gunung Mejago, jadi dia sering berlari menghampirinya untuk menyombongkan diri dan berbicara omong kosong dengannya. Dia bahkan dengan paksa menjadi saudara dengan ular piton hitam itu. Meskipun anak laki-laki kecil berbaju biru itu sangat berbakat, dia sebenarnya masih muda jika mempertimbangkan fakta bahwa dia berasal dari jenis naga banjir. Tidak hanya itu, dia juga seorang pemuda yang relatif tidak patuh dan nakal. Dia belum pernah menerima bimbingan atau pendidikan dari seorang guru yang bijaksana sebelumnya, jadi bahkan apa yang disebut kebenaran dunia kultivasi yang dia yakini tampak sedikit kekanak-kanakan dan berubah-ubah bagi gadis kecil berbaju merah muda, seseorang yang telah membaca banyak buku. Namun, setelah berinteraksi satu sama lain begitu lama, bocah lelaki berbaju biru itu telah memperbaiki banyak perilaku buruknya. Dia juga tidak jahat, jadi Chen Ping'an tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia hanya memberitahu bocah lelaki itu untuk tidak menindas gadis kecil berbaju merah muda itu. Bocah lelaki berbaju biru itu menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia pasti tidak akan menindasnya. Bagaimanapun juga, dia pria yang besar, jadi mengapa dia menindas seorang gadis kecil? Semuanya sudah siap. Weibo dengan halus menunjuk ke kamar di lantai 2 dan bertanya sambil tersenyum, "Sudah hampir waktunya untuk pergi? Apakah kamu akan mengucapkan selamat tinggal kepada senior tua itu?" Chen Ping'an mengangguk sebelum berbalik untuk mengetuk pintu. "Aku pergi sekarang." Pria tua bertelanjang kaki itu duduk bersila di dalam kamar, dan ada sedikit rasa frustrasi dan marah dalam suaranya saat dia bertanya, "Kamu tidak akan mempertimbangkan kembali tawaranku untuk beberapa saat lagi?" Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Aku harus segera pergi." "Pengecut sekali," kata lelaki tua itu sambil mendengus dingin. Chen Ping'an tidak berdaya menghadapi ini, dan dia hanya bisa menoleh ke Weibo dan berkata, "Ayo berangkat ke Gunung Pohon Payung." Ruan Xiu berdiri di samping pagar bambu dan melambaikan tangan dengan lembut untuk mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping'an masih mengenakan sepasang sandal jerami, dan ini adalah sesuatu yang sudah biasa baginya. Dia memegang pedang baru di tangannya, dan pedang ini terbungkus rapat dalam beberapa lapis kain katun. Ada juga pedang pemelihara labu berwarna merah tua di pinggangnya dan pedang kayu belalang yang diikatkan di punggungnya, dan selain itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Ruan Xiu, tetapi dia merasa melakukan itu akan menjadi hal yang berlebihan. Pada akhirnya, dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara lembut, "Hati-hati, Ruan Xiu." Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia mengangguk sambil tersenyum tipis. Chen Ping'an kemudian menoleh kedua anak kecil itu dan menasihati, "Pastikan untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh di gunung tertindas di masa depan. Jika kalian menemui masalah, ingatlah untuk tidak gegabah. Selain menghabiskan sejumlah uang untuk membeli gunung-gunung ini, tidak ada biaya tambahan. Jadi, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang gunung-gunung ini. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Dewa Gunung Wei, dan jika situasinya benar-benar menjadi sangat buruk, dia akan menggunakan kekuatan mistiknya untuk memindahkan bangunan bambu ke Gunung Tirai Awan. Kalian pasti akan aman jika tetap berada di dalam bangunan bambu. Selain itu, senior tua itu juga akan membantu kami menjaga bangunan bambu, jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal ini." Untuk pertama kalinya, bocah lelaki berbaju biru itu tidak bisa menahan diri untuk merasa kesal dengan kerewelan Chen Ping'an. Gadis kecil berbaju merah muda itu mencengkeram lengan baju tuannya, dan ada ekspresi yang sangat enggan di wajah kecilnya saat air mata mengalir dari matanya. Chen Ping'an berbalik dan menatap ke kejauhan. Perjalanan ini terlalu tergesa-gesa, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah leluhurnya di lorong vas tanah liat. Bahkan, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi makam orang tuanya. Chen Ping'an pasti merasa kecewa, tetapi tentu saja tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Dia mengerti apa yang lebih penting. Orang harus menyadari bahwa perjalanannya ke selatan untuk menyerahkan pedang ini berkaitan dengan rencana 3 orang, Pak Tuayang, Ruan Qiong, dan Weibo. Di antara mereka, Pak Tuayang melakukan ini karena gadis dupa emas. Dia sedang menyelesaikan transaksi dengan Chen Ping'an, atau lebih tepatnya, Tuan Qi. Dia membantu Chen Ping'an meninggalkan kota kecil yang semakin rumit ini, tempat yang dipenuhi dengan konflik dan rencana jahat. Mengenai alasannya, dan mengenai apa yang dimaksud dengan konflik dan rencana jahat ini, Chen Ping'an tidak mengetahui detailnya. Namun, Li Xisheng telah menyebutkan bahwa ia harus pergi secepatnya, jadi Chen Ping'an sepenuhnya yakin bahwa meninggalkan kota kecil itu adalah hal yang lebih baik. Weibo mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Chen Ping'an. "Kau mungkin merasa sedikit pusing," ia memperingatkan. "Dimengerti," jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Setelah menempa dasar kultivasi seni bela diri tingkat ketiga dengan lelaki tua bertelanjang kaki itu, merasakan sakit benar-benar sama normalnya dengan makan dan minum bagi Chen Ping'an. Bagaimanapun, dia telah berjalan di atas tali antara hidup dan mati setiap hari.
Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia tidak akan mengalami sesi latihan brutal seperti itu lagi hari ini, besok, dan di masa depan, Chen Ping'an merasakan kelegaan seperti kebanyakan orang. Namun, dia merasakan kekosongan yang lebih kuat. Dia menatap Ruan Xiu dan kedua anak kecil itu dan berkata, "Aku pergi sekarang." Weibo dan Chen Ping'an langsung menghilang dari gunung tertindas. Hilangnya mereka sunyi, dan bahkan tidak ada sedikit pun angin yang dihasilkan sebagai akibatnya. Berdiri di samping pagar bambu, gadis kecil berbaju merah muda itu berkata dengan suara pelan, "Kakak Ruan, guru pasti akan memikirkanmu dan merindukanmu di masa depan." Anak laki-laki kecil berbaju biru itu melemparkan kerikil empedu ular biasa ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dia kemudian memasang ekspresi serius dan mulai mengucapkan omong kosong, berkata, "Benar sekali, guru selalu memanggil Ruan Xiu, Ruan Xiu, saat dia bermimpi tentangmu dalam tidurnya. Itu sangat memalukan." Ruan Xiu tentu saja tidak akan mempercayai omong kosongnya. Namun, dia tetap tersenyum sangat bahagia. Weibo dan Chen Ping'an muncul di hutan pegunungan terpencil di kaki gunung pohon parasol. Weibo memberitahu Chen Ping'an untuk menunggu sebentar, dan dia segera pergi sebelum kembali beberapa saat kemudian. Ada sarung pedang kayu belalang aneh di tangannya, sarung yang bisa menampung 2 pedang sekaligus. Dia memberitahu Chen Ping'an untuk meletakkan pedang di lengannya dan pedang kayu belalang di punggungnya di dalam sarung pedang. Dengan demikian, Chen Ping'an menjadi seorang petualang dengan pedang kembar di punggungnya dan labu anggur di pinggangnya. Dia memang tampak seperti seorang kultivator pedang dari dunia kultivasi. Senyum mengembang di wajah anak muda itu. Dia berjalan mendaki gunung bersama Weibo. Karena lelaki tua bertelanjang kaki itu telah menghadiahinya 31 pukulan, bukan 30 pukulan menggunakan teknik tabu dewa, pukulan tambahan itu sekarang menyebabkan niat tinjunya berangsur-angsur stabil dan tersembunyi. Ini adalah konsep yang sama seperti pedang yang disarungkan. Weibo masih mengenakan jubah putih dengan lengan baju besar, sementara Chen Ping'an membawa 2 pedang di punggungnya dan labu anggur di pinggangnya. Yang pertama tampak suci dan halus, dan yang terakhir tampak muda dan gagah berani. Chen Ping'an mencoba menahan rasa ingin tahunya, tetapi akhirnya dia menyerah dan bertanya, "Weibo, apakah kota kecil itu sangat berbahaya?" Weibo mengangguk dan menjawab, "Coba bayangkan ini. Banyak naga banjir menyerbu ke kolam kecil sekaligus, jadi ketika mereka mengibaskan ekornya dengan santai, itu secara alami akan memicu gelombang yang menjulang tinggi ke langit. Selain itu, hanya satu gelombang yang menghantam akan cukup kuat untuk menghancurkan pemurni Qi di 5 tingkat tengah. Bagaimana denganmu? Meskipun kau bukan titik fokus utama bagi makhluk-makhluk kuat itu, keberadaanmu di papan Go saja sudah menunjukkan bahwa hidupmu ada di tangan orang lain, terlepas dari betapa biasa-biasa saja dirimu. Jadi, Pak Tua yang benar saat menyuruhmu segera meninggalkan prefektur mata air naga. Fakta bahwa kau mampu memahami dan menerimanya adalah hal yang sangat bagus." Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Aku ingin keluar sebentar untuk menjelajah. Selain itu, aku juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan seni bela diriku, dan aku dapat berusaha menemukan katalisator untuk menerobos ke tingkat berikutnya sendiri." Senior tua di gedung bambu itu masih merajuk tentang sesuatu. "Apakah kau menolak tawaran?" Weibo bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping'an tidak mau membahas topik ini. Bagaimanapun, ini menyangkut masalah pribadi lelaki tua itu. Akan tetapi, Weibo memang sibuk berkeliling untuk membantunya beberapa minggu terakhir ini, dan dia juga bersikap terbuka dan jujur kepadanya mengenai hal-hal penting lainnya. Tidak hanya itu, hubungannya dengan Aliang juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, Chen Ping'an bersedia mengungkapkan beberapa informasi yang tidak terlalu sensitif. "Saya hanya tahu bahwa seorang Taois abadi yang sangat kuat telah tiba di kota kecil itu. Tetua berkata bahwa dia ingin memberi saya kesempatan yang sangat penting, jadi dia akan membiarkan saya mengamati pertarungan antara dia dan Taois abadi yang kuat itu, sehingga saya dapat memahami esensi sejati dari niat tinju. Terserah saya seberapa banyak yang dapat saya pahami. Bahkan, Tetua berkata bahwa saya bahkan dapat naik ke tingkat keempat dalam satu tarikan napas dan mengembangkan fondasi yang sangat kokoh pada saat yang sama." Chen Ping'an berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya bertanya kepada Tetua berapa peluangnya untuk menang. Dia sangat jujur kepada saya, dan dia berkata bahkan tidak 10%. Sebaliknya, dia hampir pasti akan mati. Ini karena dia masih belum kembali ke puncaknya. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tetap tidak akan memiliki peluang menang. Saya sangat bingung saat itu, dan saya tidak mengerti mengapa dia ingin bertarung dengan Taois abadi jika kekalahannya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Namun, Pak Tua Senior berkata bahwa salah satu keinginan terbesar dalam hidupnya adalah bertarung melawan apa yang disebut sebagai dewa Tao terkuat di dunia. Hanya dengan begitu dia tidak akan menyesal. Karena tamu tak diundang itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan True Invincible, lelaki tua itu berkata bahwa dia akan melawannya terlebih dahulu untuk mengukur kekuatannya sendiri dalam kaitannya dengan True Invincible.
Dia akan menggunakan pertarungan ini untuk menentukan jurang kekuatan di antara mereka. Dalam hal membantu saya maju ke tingkat keempat dan memberi saya kesempatan yang sangat penting, semua ini hanyalah hal sekunder. Chen Ping'an terkekeh dengan nada merendahkan diri dan melanjutkan, tentu saja aku juga punya keinginan egoisku sendiri. Aku tidak berani mengambil risiko dan menggagalkan rencanamu, Pak Tua Yang, dan Tuan Ruan. Lagi pula, apa yang akan kulakukan jika pertempuran itu menyebabkan terlalu banyak keributan? Jadi, aku langsung menyuarakan pikiran-pikiran ini kepada Pak Tua Senior. Dia menjadi marah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak menghukumku dengan cara apapun. Dia hanya memarahiku dan mengatakan bahwa keberanianku bahkan lebih kecil dari sebutir beras. Dia terus memarahiku, dan aku terus membujuknya. Aku berkata bahwa apapun yang terjadi, dia harus menunggu sampai dia kembali ke puncaknya sebelum terlibat dalam pertarungan. Menunggu lebih lama tidak ada salahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung sepuasnya. Pak Tua Senior jelas-jelas yakin dengan ini. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia kemungkinan besar setuju bahwa akan mengecewakan jika dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia akhirnya membatalkan rencananya untuk menantang Taois abadi. Namun, dia masih kesal padaku. Kau juga melihatnya saat berada di gedung bambu saat itu. Dia masih sedikit marah. Chen Ping'an tiba-tiba tersenyum penuh pengertian dan berkata, sebenarnya, kakek tua juga terkadang kekanak-kanakan. Weibo menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika lelaki tua bertelanjang kaki dan pendeta Tao muda itu benar-benar bertarung satu sama lain, semuanya akan benar-benar kacau. Untungnya, Chen Ping'an tidak tergoda untuk naik ke tingkat keempat. Kalau tidak, Weibo bisa membayangkan hasilnya bahkan jika dia menggunakan pantatnya untuk berpikir. Orang tua itu akan mati tanpa penyesalan. Namun, dunia kecil permata yang hancur akan terguncang sampai ke akar-akarnya dan mengungkap banyak rahasia tersembunyi. Akan terjadi pembantaian berdarah setelahnya, dan banyak kultivator kuat akan berusaha memanfaatkan kekacauan ini untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai langkah pertama, dalam permainan Go ini, Chen Ping'an pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Adapun Weibo, guru kerajaan Cui Chen, Ruan Qiong, Xi Shi, Cao 11, Su Ruo, Cheng Shuidong, dan seterusnya, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Mereka semua akan terlibat dalam kekacauan, dan mereka semua akan kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri. Memang, mereka akan menjadi seperti Chen Ping'an, seseorang yang hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan mendengarkan kehendak surga. Berkat Weibo, Chen Ping'an dapat tinggal di tempat tinggal yang sangat mewah. Ada balok-balok ukiran dan pilar-pilar giok, dan ada banyak kamar dan banyak dekorasi yang indah. Setelah melihat ini, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkin bahkan tempat tinggal kaisar tidak lebih baik dari ini. Selain itu, kapal Kun juga telah menyiapkan dua pelayan untuknya, Chun Shui dan Qiu Xi. Yang satu bertubuh indah dan menggairahkan, sementara yang lain ramping dan ramping. Mereka adalah saudara perempuan dengan penampilan yang mirip, tetapi bentuk tubuh mereka sama sekali berbeda. Mereka bertanggung jawab untuk mengurus tamu terhormat, Chen Ping'an, baik itu memasak, mencuci, atau membersihkan. Mereka sangat lembut, dan mereka berbicara dengan lembut dan hangat. Chen Ping'an sangat tidak nyaman dengan ini. Selain itu, bagaimana dia bisa membuat gadis-gadis muda yang cantik ini melakukan semuanya? Jadi, dia tetap bersikeras melakukan semuanya sendiri terlepas dari bagaimana kedua gadis muda itu mencoba membujuknya sebaliknya. Chen Ping'an meminta baskom berisi air untuk mencuci kakinya malam itu, dan ia memasukkan kakinya yang sangat kapalan ke dalam air panas yang mendidih. Chun Shui dan Qiu Xi berdiri di dekatnya, dan ada sedikit kekesalan di mata mereka. Chen Ping'an merasa sangat gelisah, dan butuh banyak usaha baginya untuk membujuk kedua gadis muda itu agar keluar dan beristirahat. Ia menghela napas lega setelah melakukan ini, dan ia menggeser kakinya di dalam baskom berisi air dan melihat sekelilingnya. Chun Shui dan Qiu Xi duduk di luar ruangan. Mereka saling mendekatkan diri, dan mengobrol dengan lembut menggunakan bahasa ibu mereka dari benua Rit lengkap. Suara mereka lembut saat berbicara, dan mereka dengan penasaran berspekulasi tentang latar belakang anak laki-laki itu. Mengapa pengawas kapal Kun memandangnya dengan hormat seperti itu? Mengapa dia memberi anak laki-laki ini token kelas surga? Mereka mengobrol tentang tradisi dan adat istiadat Kekaisaran Li Agung yang mereka dengar dari orang lain, dan mereka bergosip tentang hal-hal aneh dan menarik yang terjadi di benua botol harta karun timur selama tahun baru. Mereka juga menyebutkan beberapa gadis surgawi dari tempat tinggal abadi, dan mereka memuji keindahan jubah dan syalnya, dan betapa hal-hal ini cocok dengan watak dan penampilannya. Mereka juga memuji keindahan jepit rambut mutiaranya yang berasal dari Istana Naga. Ada piring porselen biru di atas meja, dan beberapa lapis buah-buahan segar dan melon ditumpuk di atasnya. Aroma menyegarkan tercium dari buah-buahan, produk mahal dari berbagai gunung di benua alang-alang lengkap. Tidak hanya harum, tetapi juga memiliki sedikit energi spiritual.
Kedua saudari kembar yang memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda itu hanya berani mencuri pandang sekilas ke arah buah-buahan itu. Mereka tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Suara langkah kaki Chen Ping'an semakin dekat, dan Chun Shui serta Qiu Shi segera berdiri dan dengan hormat menunggu perintahnya. Chen Ping'an masih mengenakan sandal jeraminya, dan dia tidak mau meletakkan pedang kembarnya meskipun dia berada di dalam ruangan. Kedua saudari kembar itu saling bertukar pandang dari sudut mata mereka, dan sudut bibir mereka juga melengkung membentuk senyum tipis. Mereka merasa ini cukup menarik. Namun, mereka tidak berani menertawakan anak muda itu. Bagaimanapun, kapal Kun dari gunung upacara ini akan membawa orang dan kargo dan melakukan perjalanan pulang pergi melintasi 3 benua setiap tahun. Karena itu, kedua pelayan kelas atas di kediaman kelas surga itu telah melihat semua jenis pemurni Qi yang aneh dan ganjil sebelumnya. Bahkan, mereka merasa tamu terhormat dari Kekaisaran Li Agung ini bahkan bisa jadi seorang kultivator berusia 40 atau 50 tahun. Ini terlalu umum di dunia kultivasi. Saat bepergian keluar, seseorang harus sangat waspada terhadap orang-orang yang tampak muda. Semakin muda orang-orang ini, semakin berhati-hati pula mereka. Memang, seseorang tidak boleh menantang orang-orang seperti itu dengan gegabah. Qiu Shi meraih bak air dan pergi keluar untuk menuangkannya. Sementara itu, Chun Shui tersenyum dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah dia akan menonton pertunjukan Guqin malam ini. Seorang gadis surgawi dari pavilion Millet Kuning, kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan gunung upacara, telah setuju untuk memainkan Guqin malam ini, dan semua tamu terhormat dari kediaman kelas surga dapat menghadiri pertunjukannya tanpa perlu membayar. Selain itu, semua tamu terhormat ini akan ditawari kamar pribadi. Chen Ping'an masih membawa pedang penakluk iblis, pedang yang ditempa Ruan Qiong, saat ini, jadi dia tentu saja tidak mau berkeliaran dan bergaul dengan terlalu banyak orang. Karena itu, dia dengan sopan menolak undangan ini. Chun Shui sedikit kecewa dengan hasil ini. Lagi pula, jika tamu terhormat mereka Chen Ping'an tidak mau hadir, maka mereka juga tidak bisa hadir. Namun, Chun Shui dan Qiu Shi benar-benar menikmati pertunjukan Guqin dari bidadari itu. Selain itu, mendengarkan pertunjukannya juga bisa membuat mereka mencuci telinga. Mayoritas kultivator di pavilion Millet Kuning adalah perempuan, dan hampir semuanya sangat ahli dalam memainkan alat musik, bermain go, menulis kaligrafi, dan membuat teh. Ketika seorang bidadari mengolah seni tertentu hingga ke tingkat puncak, mereka akan memperoleh gelar terhormat, menjernihkan mata, membersihkan hati, mencuci telinga, dan seterusnya. Gadis surgawi di kapal Kun memiliki kemampuan untuk melakukan mencuci telinga dengan pertunjukan Guqinnya, dan gelar ini merupakan pujian atas keterampilan Guqinnya serta suara musiknya yang menyenangkan. Selain itu, mencuci telinga dapat diartikan secara harfiah, dan melodi dari alat musik gadis surgawi ini benar-benar dapat membersihkan kotoran yang terkumpul di telinga seseorang dan titik akupuntur di dekatnya. Chun Shui dan Qiu Shi telah berkultivasi selama 7 tahun sekarang, tetapi dibatasi oleh bakat mereka yang biasa-biasa saja, mereka masih hanya pemurni Qi tingkat kedua. Bahkan, mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai murid tidak resmi dari gunung upacara. Jadi, meskipun manfaat dari mencuci telinga hanya kecil, kedua gadis muda itu masih tidak mau melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kultivasi mereka. Chen Ping'an tidak menyadari semua hal ini. Bahkan jika dia menyadari hal-hal ini, sangat mungkin keputusannya akan tetap sama. Ini ditentukan oleh sifatnya yang berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah seorang seniman bela diri murni yang bahkan belum pernah melihat Guqin sebelumnya, dan dia juga membawa banyak harta yang sangat berharga saat ini. Karena itu, dia tentu saja tidak berani berjalan dengan angkuh di sekitar kapal Kun. Chun Shui dan Qiu Shi tidak perlu melakukan apapun, tetapi mereka tetap harus tinggal di kamar sayap kediaman kelas surga ini. Jadi, mereka bertiga hanya bisa saling memandang dengan canggung. Chen Ping'an menjadi semakin iri pada Weibo. Jika Weibo berada di posisinya, mereka bertiga pasti akan menikmati suasana yang riang dan saling mengobrol serta tertawa. Suasananya pasti tidak akan canggung seperti sekarang. Namun pada kenyataannya, Chun Shui dan Qiu Shi sama sekali tidak merasa canggung. Sebaliknya, mereka merasa situasi ini sangat baru dan menarik. Lagi pula, sangat sedikit tamu yang seperti anak muda ini. Memang ada beberapa tamu yang aneh, tetapi kebanyakan dari mereka aneh dalam arti eksentrik atau menyendiri. Misalnya, ada beberapa tamu yang merasa perlu membersihkan setiap sudut dan celah kediaman, bahkan balok dan bagian bawah tempat tidur. Mereka menyibukkan diri dengan tugas aneh ini, dan mereka juga tidak mau membiarkan saudara kembar itu membantu mereka. Seolah-olah setitik debu di kediaman mereka akan mengotori hati mereka. Ada juga tamu yang takut gelap, dan mereka akan mengambil banyak mutiara raksasa yang bersinar dari kantong harta karun mereka dan menaruhnya di mana-mana, di atas meja, di tempat tidur, dan di mana saja yang mereka bisa. Seluruh tempat tinggal akan menjadi sangat terang.
Ada juga seorang lelaki tua kurus dan keriput yang membawa, serta sekelompok mayat yang telah dimumikan dengan bau busuk yang memuakkan. Semua mayat itu adalah perempuan, dan semuanya mengenakan jubah yang indah dan dihiasi dengan riasan. Mereka juga dapat berjalan dan bergerak dengan bebas, dan sama sekali tidak dapat berbicara. Itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Bahkan, saudara kembar itu tidak berani tidur sekejap pun sepanjang malam, takut bahwa mereka juga akan menjadi mayat yang dimumikan di pagi hari jika mereka tidak berhati-hati. Chen Ping'an merasa bahwa suasana canggung ini tidak dapat dipertahankan, dan akan menjadi ide yang buruk baginya untuk berlatih meditasi berdiri di depan orang luar. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan keberaniannya dan memecah kesunyian. Menggunakan dialek formal benua bulu lengkap yang tidak fasih diucapkannya, dia bertanya, Chun Shui, Qiu Shi, di benua bulu lengkap manakah gunung upacara berada? Segera setelah memecah keheningan, Chen Ping'an menemukan bahwa suasana sudah jauh lebih harmonis dan nyaman daripada sebelumnya. Ini karena saudara kembar itu tampaknya terlahir dengan keterampilan untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Setelah itu, hampir tidak ada kesempatan bagi Chen Ping'an untuk berbicara. Dia hanya perlu menajamkan telinganya dan mendengarkan. Faktanya, ketika Chen Ping'an dengan sopan menawarkan mereka beberapa buah untuk menyegarkan diri, kedua gadis muda itu juga menerima tawarannya dengan wajah yang sedikit memerah. Salah satu dari mereka menoleh ke samping untuk makan, sementara yang lain terus menggambarkan gunung upacara kepada Chen Ping'an. Ketika dia lelah, saudara perempuannya akan mengambil alih dan terus menjelaskan situasinya. Chen Ping'an mendengarkan dengan penuh minat. Ternyata, gunung upacara adalah pasukan yang relatif besar di benua bulu lengkap. Itu terletak di barat daya, dan sudah lebih dari 120 tahun sejak pemurniki yang kuat di 5 tingkat atas muncul dalam pasukan itu. Karena itu, gunung upacara telah menghapus sebutan, sekte, dari namanya sesuai dengan aturan dunia ini. Kekuatan ini yang dulunya disebut sekte upacara, kini telah kembali ke nama aslinya, Gunung Upacara, seperti yang dinamai oleh pendirinya. Namun, Gunung Upacara benar-benar pernah mengalami kekuatan dan kekayaan yang besar sebelumnya. Pada puncaknya, Gunung Upacara pernah memiliki 2 orang abadi yang kuat di 5 tingkat atas. Kedua orang abadi itu memiliki kekuatan mistis yang luar biasa, dan nama mereka telah menyebar jauh dan luas di seluruh benua. Meskipun kedua leluhur permajaan sekte itu hanya berada di tingkat Gyokasar, tingkat pertama dari 5 tingkat atas atau lebih dikenal sebagai tingkat ke-11, tetap saja sangat mengesankan dan mempesona bagi sebuah sekte untuk memiliki 2 pembudidaya tingkat Gyokasar pada saat yang sama. Meskipun saudara kembar itu tidak dapat dianggap sebagai murid Gunung Upacara, mereka masih dipenuhi dengan rasa gembira dan bangga saat mereka menceritakan pertemuan dan pencapaian legendaris para leluhur kekuatan itu. Saat bepergian dengan kapal lintas benua, salah satu leluhur telah bertemu dengan sekelompok besar monster laut dalam. Namun, dia telah dengan paksa mengusir mereka kembali, dan cahaya pedangnya yang cemerlang bahkan lebih menyilaukan daripada bulan terang yang tergantung di atas laut. Leluhur lainnya sangat ahli dalam teknik petir, dan ia mendapat julukan Dewa Langit Awan Ilahi saat bepergian dari barat daya benua bulu sempurna hingga ke timur laut. Selama waktu ini, ia juga telah membunuh banyak sekali iblis dan setan. Bahkan hingga hari ini, banyak sekali orang di benua bulu sempurna yang masih sangat berterima kasih kepadanya. Bahkan, mereka menaruh plakat peringatan jasanya di tempat tinggal mereka, dan mereka akan terus menghormatinya dengan dupa dan persembahan dari generasi ke generasi. Chen Ping'an tidak terlalu memikirkan perbuatan mulia ini, dan hanya merasakan sedikit kerinduan setelah mendengarnya. Namun, ia sangat tertarik dengan tingkat Gyokasar, tingkat ke-11 untuk pemurniki. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada saudara kembarnya tentang hal ini. Meskipun Chun Shui hanya pemurniki tingkat kedua, ia tetap mengetahui banyak hal tentang masalah ini karena para kultivator tingkat 5 atas telah muncul di Gunung Upacara sebelumnya. Dia mulai memberitahu Chen Ping'an apa yang diketahuinya, dan dia berkata bahwa tingkat giok mentah yang legendaris dapat dilihat sebagai tingkat pencapaian yang luar biasa bagi para pemurniki. Seseorang dapat kembali ke keadaan kesederhanaan alami di tingkat ini, dan ini akan memungkinkan fisik mereka untuk cenderung menuju kesempurnaan. Mereka akan menjadi seperti emas dan seperti batu giok, dan mereka tidak perlu lagi bergantung pada harta abadi yang berada di luar tubuh mereka. Sebaliknya, mereka akan secara alami menjadi tahan dan tidak takut terhadap air dan api serta hal-hal jahat. Secara umum, para kultivator tersebut dapat menikmati rentang hidup 500 tahun hingga 1000 tahun. Karena itu, sangat sulit bagi pemurniki di tingkat giok mentah untuk tertarik pada perubahan dinasti di dunia fana. Saat Chun Shui mengatakan ini, Qiu Shi juga selesai memakan buah hijau gioknya. Dia tidak sengaja bersendawa, dan dia segera memerah sedikit karena malu. Kakak kembarnya, Chun Shui, melotot ke arahnya, dan Qiu Shi buru-buru mencoba meluruskan kesalahannya dengan menjelaskan kepada Chen Ping'an, Tuan Muda Chen, pelayan ini juga mendengar orang mengatakan bahwa setelah maju ke 5 tingkat atas,
Pemurni Qi tidak perlu lagi khawatir tentang aura kotor antara langit dan bumi yang menggerogoti fisik mereka seperti air sungai yang mengalir deras setelah meninggalkan dunia kecil dan tanah yang terberkati. Akumulasi energi spiritual dalam tubuh mereka secara bertahap akan mencapai batasnya, dan ketika ini terjadi, berkultivasi di pegunungan atau di luar pegunungan tidak akan membuat perbedaan besar lagi. Orang-orang di 5 tingkat atas akan menikmati lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan daripada mereka yang berada di apa yang disebut tingkat ke-10 yang tidak dapat digoyahkan, tingkat baru lahir. Ada pandangan penuh kerinduan di mata Kyushi, dan dia melanjutkan, semua pemurni Qi wanita di dunia bermimpi mencapai 5 tingkat atas. Ini karena setelah mencapai tingkat ke-11, seseorang akan memiliki satu kesempatan untuk mengubah diri mereka sendiri. Dengan kata lain, ini akan menjadi kesempatan bagi seseorang untuk mempercantik diri tanpa memengaruhi nasib mereka secara merugikan. Karena itu, banyak kultivator wanita yang awalnya berambut putih dan tua dapat memperoleh kembali penampilan muda. Penampilan ini akan bertahan selamanya, sampai mereka meninggal. Mengapa orang biasa takut memanipulasi penampilan mereka, namun mereka yang berada di tingkat Gyokasar dapat menjamin tidak ada efek yang merugikan pada nasib mereka? Chen Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu. Kyushi terdiam. Dia tahu ini masalahnya, tetapi dia tidak tahu mengapa demikian. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemurni Qi tingkat kedua seperti dia tahu tentang pemandangan di 5 tingkat atas? Chun Shui lebih jeli daripada adik perempuannya, dan juga lebih bersedia untuk memikirkan masalah. Dia tersenyum dan menjawab, Tuan Muda Chen, saya tidak berani memberikan kesimpulan apapun tentang kebenaran, tetapi saya memiliki beberapa pemikiran yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. Ketika menyangkut manusia fana, penampilan mereka sudah ditentukan sejak mereka muncul di rahim ibu mereka. Ini memang berkaitan dengan nasib seseorang, jadi orang biasa yang biasa di luar gunung secara alami menganggap tabu untuk mengubah penampilan mereka. Ini bukan tanpa dasar. Namun, sudah cukup sulit bagi pemurni Qi untuk memengaruhi nasib mereka secara merugikan dengan mengubah penampilan mereka setelah maju ke 5 tingkat tengah. Mengenai mengapa pemurni Qi di tingkat Gyokasar dapat mengubah penampilan mereka tanpa memengaruhi nasib mereka secara merugikan, saya merasa ini karena saat dia mengatakan ini, Chun Shui mengangkat tangannya dan berpura-pura membangun rumah di atas meja. Kyushi dan saya hanya berada di 5 tingkat bawah, jadi pemurni Qi seperti kami hanya akan memiliki 1 atau 2 kolom di rumah mereka. Segalanya selalu menjadi yang paling sulit di awal. Jika kami mengubah penampilan kami, ini akan setara dengan mematahkan salah satu dari beberapa kolom. Dengan demikian, rumah metaforis kami secara alami akan menghadapi risiko runtuh. Chun Shui kemudian membuat gerakan lambaian dengan tangannya dan melanjutkan. Namun, para dewa di 5 tingkat tengah dan 5 tingkat atas telah membangun rumah yang kokoh, dan mungkin mereka bahkan telah membangun seluruh tempat tinggal yang seperti istana kekaisaran. Jadi, mereka kemungkinan besar tidak akan banyak terpengaruh bahkan jika mereka mematahkan beberapa tiang saat mengubah penampilan mereka. Ketika pemurni Qi wanita di tingkat Gyokasar mengubah penampilan mereka dan mempercantik diri, mungkin ini adalah proses mereka mengubah penampilan luar tempat tinggal metaforis mereka. Atau mungkin mereka menambahkan lapisan baru genteng kaca ke atap mereka, membuatnya tampak lebih indah dari sebelumnya. Tuan Muda Chen, apakah penjelasanku masuk akal? Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, ya, masuk akal. Chun Shui sedikit malu, dan dia menambahkan, ini hanya beberapa pikiran konyolku. Jangan menganggapnya terlalu serius, Tuan Muda. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, menurutku penjelasanmu sangat masuk akal. Kyushi berkedip dan berkata dengan ekspresi kecewa, mereka adalah makhluk abadi di tingkat Gyokasar. Kakak dan aku belum pernah melihat kultivator sekuat itu sebelumnya, bahkan sekalipun dari jauh. Ekspresi Chun Shui menjadi sedikit serius, dan dia berkata, tidak melihat mereka itu bagus. Jika makhluk abadi di 5 tingkat atas berkelahi, bahkan kultivator di 5 tingkat tengah tidak akan bernasib lebih baik daripada manusia biasa. Kyushi cemberut dan berkata, aku hanya ingin melihat mereka sekali dari tempat yang sangat jauh. Chun Shui sedikit jengkel, dan dia menjawab, bisakah kita melihat sejauh mana harta abadi para kultivator tingkat 5 atas dapat menyerang? Jika kita tidak hati-hati, maka kita mungkin terbunuh bahkan sebelum kita menyadari apa yang menimpa kita. Chen Ping'an tidak menyela. Setiap orang memiliki impian mereka sendiri, dan dia juga tidak akrab dengan saudara kembar itu. Jadi, tidak perlu baginya untuk mengomentari ini. Seseorang yang berdiri di haluan kapal Kun tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di barat yang jauh dengan rahangnya menganga lebar. Setelah sadar, dia buru-buru memanggil teman-temannya dan berteriak, cepat, lihat ke sana. Sebuah lubang dengan ukuran yang tidak diketahui telah dihancurkan dengan paksa ke langit dunia agung. Sesuatu jatuh ke bawah, dan tampak seolah-olah telah ditinju jatuh dari langit. Meskipun benda itu jatuh dengan kecepatan tinggi, bahkan lebih cepat dari harta abadi kelas atas, atap langit terlalu tinggi di atas tanah di bawahnya. Jadi,
Semua orang bisa melihat pemandangan yang menakjubkan ini selama mereka melihat ke arah barat. Seolah-olah sebuah komet dengan cepat melesat ke tanah dengan jejak cahaya putih salju yang menyilaukan di belakangnya. Keributan melanda seluruh kapal Kun, dan setelah berlari keluar untuk menanyakan situasi, Qiushi buru-buru kembali dan memberitahu Chen Ping'an tentang hal ini. Dia menyuruhnya untuk bergegas dan pergi ke panggung tontonan yang merupakan bagian dari kediamannya yang berkelas surgawi. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak boleh dia lewatkan. Setelah mendengar ini, Chen Ping'an berjalan melalui ruang belajar bersama Chun Shui dan Qiushi dan membuka pintu ke panggung tontonan. Benar saja, dia melihat komet yang cemerlang dan menarik perhatian melesat turun ke bumi di barat yang jauh. Di balik langit, suara menggelegar yang dipenuhi dengan kepuasan bergemuruh di langit, perlahan-lahan berjalan melalui danau pikiran semua pemurni Qi di dunia. Aliang, bagaimana dengan tinju pendeta Tao ini? Semua pemurni Qi di dunia agung dipaksa mendengar ini, terlepas dari apakah mereka ingin mendengarnya atau tidak. Ini benar-benar mendominasi. Pada saat ini, sangat mungkin banyak pemurni Qi, roh, setan, hantu, dan dewa sedang mendongak dan berbalik untuk menatap ke arah barat. Sangat mungkin mereka terpana oleh kekuatan Dao yang mendalam dan pukulan kuat dari pendeta Dao itu. Rahang Chen Ping'an juga ternganga. Apa? Aliang, kau dihantam seseorang dari langit? Komet itu jatuh di beberapa benua di wilayah barat dunia agung, dan meledakkan kawah raksasa ke tanah. Orang itu bangkit setelah ini, dan karena kekuatan pukulan itu yang tak terduga, ia bangkit ke ketinggian yang hampir sama tingginya dengan gunung rumbai benua ilahi bumi tengah. Orang itu melihat sekeliling setelah mencapai puncak lengkungan, seolah-olah ia sedang mengukur arahnya. Pada akhirnya, ia menghilang dengan sekejap. Hampir tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengimbangi gerakannya. Faktanya, jumlah orang yang cukup kuat untuk mengimbangi gerakannya dapat dihitung dengan 2 tangan, namun tanpa kecuali, mereka semua sudah terbiasa dengan ini. Mereka tidak punya waktu atau tenaga untuk menghadapi kecenderungan ini. Paling-paling, mereka akan diam-diam melakukan beberapa ramalan untuk menganalisis setiap perubahan di dunia. Pukulan itu cukup hebat, anak laki-laki muda dengan pedang kembar di punggungnya bergumam. Namun, tiba-tiba ada yang memukul kepala anak laki-laki itu dan berseru dengan frustrasi, "Dasar jagoan!" Chen Ping'an berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Pria itu tidak lagi mengenakan topi bambu. Chen Ping'an tercengang saat melihat pria itu, dan dia sempat kehilangan kata-kata. Sementara itu, Chun Shui dan Qiushi sangat ketakutan. Pada saat yang sama, mereka juga kesal dengan kurangnya rasa hormat orang ini terhadap aturan. Dia terlalu tidak bertanggung jawab. Kapal Kun dapat dilihat sebagai dunia yang kecil, dan tempat yang memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Misalnya, perkelahian dilarang, dan jika ada perselisihan atau pertengkaran, mereka harus melaporkannya kepada petugas di kapal Kun. Seseorang juga tidak dapat menggunakan kemampuan mistis tanpa alasan, dan jika ada manusia di atas kapal, seseorang tidak diperbolehkan untuk mengganggu atau mempermalukan mereka dengan sembarangan. Ada banyak aturan dan regulasi, dan beberapa orang menganggapnya berlebihan dan tidak perlu. Namun, pasukan yang memiliki kekayaan dan kekuasaan untuk membeli kapal Kun untuk perdagangan antar benua semuanya adalah pasukan kelas atas di pegunungan. Selain itu, mereka biasanya akan mempekerjakan pemurni Qi tingkat tinggi dan seniman bela diri murni untuk mengawasi kapal mereka, dan mereka juga akan mempekerjakan sejumlah besar kultivator keliling yang terampil dalam pertempuran. Ini adalah salah satu alasan utama orang mematuhi aturan. Bagaimanapun, aturan itu tidak bernyawa dan tidak fleksibel, tetapi tinju itu hidup dan lincah. Selain itu, ada juga jangkrik waktu, sejenis materi spiritual, yang beristirahat di cabang-cabang dekoratif yang berjejer di semua koridor. Jangkrik ini tidak pernah beristirahat, dan mereka memiliki kemampuan untuk merekam pemandangan yang telah mereka saksikan. Bahkan gerakan aura yang paling halus pun tidak dapat luput dari indera mereka. Selain itu, jika jangkrik waktu ini dibunuh, mereka akan mengeluarkan dengungan yang menyedihkan dan memekakkan telinga. Karena itu, kapal Kun menggunakan jangkrik ini untuk memantau pencuri di atas kapal. Orang harus menyadari bahwa pemurni Qi juga merupakan campuran orang baik dan jahat. Saat orang berkultivasi, danau pikiran mereka akan terus meluas tanpa batas. Dengan demikian, kultivator keliling atau kultivator pengembara tanpa metode kultivasi resmi tingkat tinggi tidak dapat memusatkan pikiran dan menenangkan hati mereka. Dengan demikian, orang-orang ini sering menjadi ekstrim dalam hal baik dan buruk. Mereka hanya akan bertindak sesuai perasaan mereka. Bagaimanapun, kultivasi adalah jurang tak berdasar yang akan menghabiskan kekayaan seseorang dan dengan mudah melahap gunung emas dan peraknya. Orang tidak akan menjadi kaya tanpa aliran pendapatan tambahan, dan risiko serta imbalan berjalan beriringan. Karena itu, wajar saja jika banyak orang menyerah pada kejahatan. Chen Ping'an terkekeh sebelum tertawa riang. Pria yang berdiri di depannya tidak lain adalah Aliang. Aliang bertelanjang kaki dengan lengan baju digulung, dan dia tampak lelah karena bepergian dan juga sedikit kelelahan. Namun, ada kilatan terang di matanya,
dan dia dipenuhi dengan semangat juang yang membumbung tinggi. Dia tampak sangat berbeda dari pria yang memegang tali keledai dan mengenakan pedang bambu di pinggangnya. Saat itu, Aliang tampak konyol dan tidak bertanggung jawab. Memang, cara bicaranya membuatnya tampak sombong dan tidak dapat diandalkan. Namun, sekarang dia tidak lagi mengenakan topi bambu, dan dia tidak lagi memiliki pedang pemelihara labu perak. Bahkan, dia juga tidak memiliki pedang bambu. Sebaliknya, dia tiba-tiba muncul di depan Chen Ping'an seperti ini. Sementara Chen Ping'an berada di tingkat kedua, dia tidak dapat menentukan kekuatan Aliang. Bahkan, dia merasa Juhi berpotensi menyaingi Aliang. Namun, setelah naik dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, pengamatan Chen Ping'an terhadap Aliang berubah total. Ia merasa Aliang hanya lebih kuat dari kakek Cui Chen, lelaki tua dengan aura yang mencengangkan. Namun, Chen Ping'an masih belum dapat memastikan seberapa kuat Aliang sebenarnya. Namun, apa pentingnya ini? Satu-satunya hal yang penting adalah ia dapat melihat Aliang lagi begitu cepat. Chen Ping'an tersenyum gembira, dan ia merasakan dorongan kuat untuk minum anggur. Aliang berdiri di panggung tontonan yang memberinya pandangan yang luas dan tidak terhalang, dan matanya berbinar ketika ia melihat saudara kembar, Chun Shui dan Qiu Xi. Ia segera bersandar di pagar panggung dan berpose yang menurutnya riang dan tampan. Ia kemudian meletakkan tangan di dahinya dan menyibakkan rambutnya ke atas, sambil berkata, "Salam, Nona-nona. Saya Aliang, seorang pendekar pedang." Chun Shui adalah orang yang tenang, dan dia tidak menanggapi sapaan Aliang. Namun, adik perempuannya sedikit lebih pemarah, dan memang pria di depan merekalah yang telah melanggar aturan terlebih dahulu. Karena itu, Qiu Xi yang ramping mengerutkan kening dan berkata dengan percaya diri, "Aku tidak peduli siapa kamu. Kecuali jika kapal Kun mengalami situasi darurat di lautan awan, semua tamu dan penumpang dilarang menggunakan kekuatan mistis, dan semua orang dilarang memasuki kamar orang lain tanpa izin." Setelah mengatakan ini, dia mencibir dan melanjutkan, "Dan kau mengaku sebagai Aliang? Apa, kau adalah makhluk abadi yang jatuh dari langit? Jika kau benar-benar abadi, maka maukah kau menerimaku sebagai murid? Hei, aku mohon padamu." Aliang menyeringai dan berkata, "Aku telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, tetapi aku benar-benar belum pernah menerima murid yang sebenarnya sebelumnya. Namun, apa yang bisa kulakukan? Ilmu pedangku terlalu mendalam, jadi memang sangat mudah bagi orang lain untuk merasa malu pada diri mereka sendiri begitu mereka menyaksikannya. Karena itu, mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk meminta menjadi muridku. Nona muda, kau adalah orang pertama yang secara langsung mengajukan permintaan ini. Aku suka." Qiu Xi baru saja akan mengejeknya, tetapi kakak perempuannya dengan lembut menarik sikunya. Bagaimanapun, Qiu Xi adalah pelayan dari kamar premium kelas surga, jadi dia dengan paksa menelan kata-katanya meskipun dia masih sangat kesal dengan pria yang berdiri di depan mereka. Pria ini tidak menghormati aturan dan juga memiliki perasaan tidak tulus. Chun Shui jauh lebih teliti dan bijaksana daripada adik perempuannya, dan dia tahu bahwa pria yang berdiri di depan mereka adalah teman tamu terhormat mereka, Chen Ping'an. Selain itu, dia juga tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Jadi, meskipun kapal Kun di Gunung Upacara memiliki banyak aturan dan peraturan, ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan secara fleksibel alih-alih mutlak. Kalau tidak, bisnis mereka yang menguntungkan akan direbut oleh pesaing mereka sejak lama. Ketika berbisnis di dunia, menjaga keharmonisan untuk mendatangkan kekayaan adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Chun Shui pertama-tama menatap Chen Ping'an dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan muda, apakah ini Aliang temanmu? Apakah dia juga tamu di kapal Kun?" Chun Shui tidak bisa menahan rasa canggung dan tidak nyaman ketika dia mengucapkan nama Aliang. Mengenai apakah Aliang ini sama dengan Aliang itu, Chun Shui menolak untuk mempercayainya. Bagaimanapun, ini sama saja dengan seseorang dengan nama yang sama dengan orang terkaya di benua itu yang mengunjungi gang sempit yang dipenuhi kotoran ayam dan kotoran anjing. Apakah orang-orang akan merasa seperti mereka adalah individu yang sangat penting yang tidak dapat dijangkau? Apakah orang-orang akan merasa seperti mereka adalah orang terkaya di benua itu? "Dia temanku," jawab Chen Ping'an. Setelah menyadari bahwa kedua saudari kembar itu masih menunggunya untuk menjawab pertanyaan penting lainnya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya sebuah ide cemerlang, dan dia berkata sambil tersenyum, dia juga berteman dengan Weibo, dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar. Pertanyaan yang membebani pikiran kedua saudari kembar itu segera terjawab. Ternyata, pria ini juga mengenal dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Besar. Tidak heran Gunung Upacara menunjukkan kelonggaran seperti itu kepadanya. Karena Kekaisaran Li Besar telah menaklukkan seluruh wilayah utara benua botol harta karun timur dan menunjukkan kekuatannya yang dominan, bahkan orang-orang di benua bulu lengkap telah mendengar banyak tentang kekaisaran ini. Selain itu, bahkan sebelum membangun stasiun feri di Gunung Pohon Parasol Kekaisaran Li Besar, kapal Kun Gunung Upacara masih perlu melakukan perjalanan melintasi wilayah Kekaisaran Li Besar. Sedangkan bagi Chun Shui dan Qiu Xi,
Dua pelayan yang dibesarkan dengan hati-hati oleh gunung upacara, kemampuan mereka untuk mewakili gunung upacara jauh lebih penting daripada kemampuan mereka untuk berkultivasi. Tugas mereka adalah untuk melayani tamu-tamu mereka dengan sempurna dan membangun hubungan yang positif dengan mereka. Mungkin suatu hari nanti seorang dewa dari pegunungan akan tertarik pada mereka, dan jika dewa tersebut menjadikan mereka sebagai gundiknya yang cantik, maka ini akan menghasilkan hubungan yang baik antara kekuatan dewa dan gunung upacara. Ini juga merupakan salah satu tujuan awal gunung upacara. Karena itu, Chun Shui memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Kekaisaran Li Agung. Chun Shui tidak hanya menyadari kekuatan dan status dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, tetapi bahkan adik perempuannya yang lincah, Qiu Shi, juga menyadari hal ini. Karena itu, banyak aturan yang sudah diterapkan secara fleksibel dapat dilonggarkan lebih jauh. Chun Shui menyeret Qiu Shi untuk membungkuk dengan anggun padanya. Mereka kemudian pamit dan kembali ke aula utama kediaman, meninggalkan panggung tontonan untuk Chen Ping'an dan tamu tak diundangnya. Setelah keluar dari ruang belajar, Qiu Shi bertanya dengan suara pelan, "Kakak, haruskah kita memberitahu Supervisor Ma tentang ini?" Chun Shui menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak perlu. Kita seharusnya tidak memperumit masalah lebih jauh. Jika Supervisor Ma merasa hubungan ini layak dikembangkan, maka dia pasti akan terus maju untuk mengembangkannya. Jika pria itu benar-benar berteman dengan dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung, maka dia mungkin akan mengobrol dengan Supervisor Ma dengan sangat menyenangkan. Namun, dia kemungkinan besar tidak akan menyukai kita karena tidak bijaksana jika kita memberitahu Supervisor Ma tentang masalah ini. Lagi pula, siapa yang suka mendengar orang lain membicarakannya di belakang mereka?" Qiu Shi memahami makna terdalam di balik kata-kata kakak perempuannya, dan dia bertanya dengan muram, "Kakak, apakah kamu ingin meninggalkan gunung upacara?" Senyum hangat muncul di wajah Chun Shui, dan dia dengan lembut memutar telinga adik perempuannya yang lembut sambil menjawab, "Wajar saja jika orang-orang berusaha menjadi lebih baik. Hanya dengan menjadi sukses di masa depan, kita dapat berterima kasih kepada gunung upacara karena telah membesarkan dan mengajari kita. Kalau tidak, apakah kita benar-benar akan membuat teh, mencuci pakaian, dan melipat selimut untuk tamu asing setiap hari? Apakah kamu lupa? Kita juga pemurni Qi." Qiu Shi dipenuhi kecemasan, dan dia meletakkan lengan dan kepalanya di atas meja dan mendesah, "Kakak, aku akan mendengarkanmu saja. Aku tidak mau repot-repot memikirkan semua hal ini." Chun Shui membungkuk dan berbisik di telinga adik perempuannya. Tidak jelas apa yang dia katakan, tetapi wajah Qiu Shi langsung memerah karena malu. Qiu Shi segera duduk tegak dan berbalik untuk menggelitik ketiak Chun Shui. Kedua saudari kembar itu mulai terkikik saat mereka bermain-main satu sama lain. Sesekali, mereka juga akan melirik ke ruang kerja, jangan-jangan tamu terhormat mereka dan temannya memergoki mereka bermain-main. Bahkan ketika mereka menunjukkan sifat asli mereka, sepasang saudari kembar ini tetap tampak sangat lembut dan selembut air. Di atas panggung tontonan, Aliang terus menjulurkan kepalanya ke pintu, seolah-olah sedang mencari sosok cantik kedua gadis muda itu. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk memanjakan matanya sedikit. Chen Ping'an menahan senyum dan bertanya, "Kau berkelahi dengan seseorang?" "Benar juga. Dia orang yang sangat tidak tahu malu," jawab Aliang. "Selain leluhur Dao, bajingan tua ini adalah petarung terbaik di Sekte Dao. Dia hanya mengandalkan keunggulan geografis dan peralatan abadinya. Namun, ini tidak masalah. Aku akan kembali dan membalas pukulan ini padanya." Ada banyak hal yang ingin dikatakan Chen Ping'an, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menelan semua kata-katanya. Aliang menarik kembali tatapannya yang sembunyi-sembunyi dan berbalik untuk berjalan ke pagar peron. Dia menatap Chen Ping'an dari atas ke bawah sebelum mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, "Anak muda, baru beberapa saat, tapi kau sudah hampir mencapai 1/1000 dari sikap anggunku. Bagus sekali, memang sangat mengesankan." Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa lama, akhirnya dia bisa mengeluarkan jawaban yang sopan dan berkata, "Datanglah berkunjung kapanpun kamu punya waktu." Aliang menjadi lesu setelah mendengar ini, dan dia mendengus, "Astaga, bocah kecil, bagaimana bisa kamu memandang rendahku seperti ini? Apa, dalam pikiranmu, akulah orang yang akan selalu dipukuli dan ditinju? Mungkin kamu tidak menyadari fakta bahwa pendeta Tau tua bau dalam mantel bulu itu pernah terlempar oleh satu pukulanku sebelumnya? Bahkan, dia bahkan menghancurkan banyak iblis hingga mati saat terbang kembali." Namun, Aliang merasa terlalu malu untuk mengatakan hal-hal ini. Bagaimanapun, dia memang kalah dalam pertukaran mereka sebelumnya. Dia bukan orang bijak cendekiawan, dan dia tidak cukup tidak tahu malu untuk berbicara omong kosong seperti cendekiawan tua itu. Dia akan mengatakan semua ini setelah dia mengalahkan lawannya. Pada saat itu, dia dapat memberitahu Chen Ping'an bagaimana dia telah memukul seorang kepala cabang Taois tua hingga hampir mengompol. Dia dapat memberitahu Chen Ping'an bahwa dia tidak berbohong, dan dia tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimanapun, pendeta Tau tua yang tidak tahu malu itu,
murid kedua dari leluhur Dao, telah dengan tulus menerima gelar tak terkalahkan sejati. Aliang tidak tahan dengan ini, jadi mereka berdua pun berkelahi. Setelah melihat bahwa Aliang tidak memiliki pedang, pendeta Tao tua itu juga memilih untuk tidak menggunakan senjatanya, salah satu dari 4 pedang abadi yang agung. Setelah itu, mereka berdua saling bertukar pukulan menggunakan tinju dan kekuatan Dao yang tinggi di atas tanah dunia surgawi. Sambil bertarung, mereka juga terus membunuh iblis surgawi. Itu memang perasaan yang luar biasa. Akhirnya akan tiba saatnya ketika dia akan menghajar pendeta Tao tua yang bau itu dan memaksanya untuk mengakui bahwa dia tidak tak terkalahkan. Aliang memperhatikan labu anggur merah yang diikatkan di pinggang Chen Ping'an, dan dia tertawa keras dan berkata dengan geli, "Oh, kamu bahkan minum sekarang." Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Ya, tetapi toleransiku terhadap alkohol belum begitu baik. Aku hanya bisa minum sedikit setiap kali." Aliang melirik ke langit dan berkata, "Chen Ping'an, kita masih bisa mengobrol lebih lama. Kamu bisa memilih beberapa topik yang lebih penting untuk dibicarakan." Chen Ping'an memberitahu Aliang secara singkat tentang kejadian baru-baru ini. Aliang mengacungkan jempol dan berkata, "Kalau begitu, tenanglah dan teruslah berjalan ke selatan. Selain itu, cepatlah dan jadilah lebih kuat, maka kamu akan dapat naik ke langit untuk mengunjungiku di masa depan. Dunia fana sangat bagus, tetapi surga di balik surga yang dipenuhi dengan lawan-lawan yang kuat juga sangat spektakuler." Chen Ping'an merasa sedikit bersalah, dan dia mengakui, "Aliang, meskipun aku membawa pedang di punggungku, aku belum mulai berlatih pedang secara resmi." Aliang menyeringai dan menjawab, "Saat mencapai kondisi puncak, berlatih tinju sama halnya dengan berlatih pedang. Tidak perlu merasa cemas." Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Aliang menepuk bahu Chen Ping'an dan berkata, "Jangan seperti ini. Mengenai bilah pedang tua di bawah jembatan lengkung batu, Qi Jingchun memang menghubungi saya terlebih dahulu. Namun, dia kemudian mengingkari janjinya, dan dia berkata bahwa dia telah menemukan kandidat yang lebih cocok daripada saya. Saya tidak marah, karena sayalah yang paling memahami temperamen Qi Jingchun. Meski begitu, tentu saja saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Orang luar biasa mana yang telah memaksa si keras kepala Qi Jingchun itu untuk akhirnya sadar? Karena itulah kami bertemu kemudian. Kemudian, keraguan dan pertanyaanku pun sirna karena aku menyadari satu hal. Bahkan jika aku berjalan ke jembatan lengkung batu di kampung halamanmu, roh pedang itu mungkin tidak akan memilihku sebagai pemiliknya. Saat itu, aku sudah bilang padamu bahwa kau mengambil sesuatu yang sama bagusnya dengan milikku, tapi aku hanya membual." Chen Ping'an tercengang. "Aliang juga membual?" Aliang menyeringai lebar, begitu lebarnya hingga seluruh wajahnya mengerut seperti lapisan sinar matahari yang hangat yang terlipat menjadi satu. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Ada apa? Aku tidak boleh membual? Katakan, apakah memalukan bagiku untuk ditinju ke dunia fana?" "Tentu saja memalukan. Namun, aku tetap datang mengunjungimu, bukan?" "Mengapa begini?" Chen Ping'an bingung, dan dia bertanya, "Mengapa?" Aliang menunjuk ke langit dan menjawab, "Orang yang benar-benar kuat tidak peduli dengan menjadi tak terkalahkan atau apapun. Mereka hanya peduli untuk tetap hidup. Mereka peduli untuk tetap hidup terlepas dari seberapa besar kekalahan mereka. Dengan begitu, mereka akan mampu bangkit dan melancarkan serangan ganas mereka lagi." Aliang menunjuk ke arah selatan dan terkekeh, "Setelah melewati gunung stalaktit pendeta Tao tua yang bau itu, kau akan tiba di tembok besar Qi Pedang tempat aku mengasah dao pedangku selama bertahun-tahun. Apakah kau pikir aku selalu tak tertandingi dan perkasa? Tidak, tentu saja tidak. Ada banyak waktu ketika aku dipukuli dan dikejar seolah-olah aku adalah anjing gelandangan. Tentu saja, aku tidak takut pada siapapun di dunia ini jika harus bertarung satu lawan satu. Namun, apa yang bisa kulakukan terhadap para iblis besar yang tak tahu malu itu yang bekerja sama untuk melawanku? Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri dan mengutuk. Setelah melepaskan diri dengan susah payah, aku kemudian menyelinap kembali dan membunuh salah satu dari mereka sebelum berjalan pergi dengan kepala tegak. Setelah kembali ke tembok besar pedang Qi dan melemparkan kepala iblis besar itu, anak-anak muda itu akan mulai berteriak dan bersorak tanpa perlu aku mengatakan apapun. Kau tidak tahu betapa laparnya tatapan gadis-gadis muda dan wanita-wanita cantik itu. Seolah-olah mereka bisa melahapku hidup-hidup. Aku merasa sangat malu saat itu. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku percaya semua yang kau katakan di awal. Namun, aku tidak begitu percaya pada 2 atau 3 kalimat terakhir yang kau katakan. Bahkan jika kau melihatku, kau tidak perlu mengeksposku seperti ini," kata Aliang dengan canggung. Mereka terdiam sejenak. Aliang menatap celah besar di langit yang perlahan menyatu kembali. "Aliang, kau mau anggur?" Chen Ping'an tiba-tiba bertanya dengan suara keras. Aliang terbata-bata sejenak sebelum tertawa dan berkata, "Nanti aku ceritakan padamu." "Baiklah, kita tinggalkan saja urusan kita di sini. Ketika kau tiba di tembok besar pedang Qi,
jika kau mendengar seseorang menggunakan masalah ini untuk menertawakanku, maka ingatlah untuk memberitahu mereka bahwa Aliang akan segera menghancurkan murid kedua Taois itu ke alam surgawi dengan satu pukulan. Setelah mengatakan ini, Aliang berteriak pelan, "Aku pergi." Kapal Kun bergetar hebat, dan perlahan turun puluhan meter sebelum akhirnya berhasil menahan momentum ke bawahnya dengan sangat susah payah. Suara gemuruh terdengar dari langit, dan seberkas cahaya itu melesat ke ketinggian yang bahkan tidak dapat dilihat oleh para pemurni Qi di atas kapal Kun. Ledakan yang lebih mencengangkan terdengar, dan lautan awan dalam radius beberapa kilometer benar-benar musnah menjadi ketiadaan. Aliang lenyap begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di langit di atas laut antara benua botol berharga timur dan benua ilahi bumi tengah. Terjadi ledakan memekakkan telinga lagi, dan Aliang membubung tinggi di atas pantai timur benua ilahi bumi tengah serta gunung rumbai megah yang menjulang tinggi ke langit. Seorang dewa berbaju zirah emas duduk bersila di langit membuka matanya. Aliang kemudian membubung tinggi melewati kota Kaisar Putih yang terletak di awan berwarna-warni di luar dunia kecil Sungai Kuning, dan seorang kultivator iblis tertinggi yang berdiri di atas tembok kota melirik sosoknya yang menghilang dengan cepat. Begitu saja, Aliang terus naik dengan cepat menuju celah di langit. Sebelum celah itu tertutup, Aliang melesat melewatinya dan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Chen Ping'an berdiri di platform pengamatan untuk waktu yang lama, tidak mau pergi. Sulit untuk mengatakan apakah Aliang benar-benar tak terkalahkan atau tidak. Namun, tidak diragukan lagi bahwa dia benar-benar anggun dan riang.